Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Judul renungan kita hari ini adalah Kebijaksanaan Tuhan bagi kita, ditulis oleh Doug Grimes. Sahabat suara kasih, dalam sebuah pernikahan, biasanya salah satu pasangan akan menjadi penabung, dan yang lainnya akan menghabiskan uang. Sayangnya hal ini tidak terjadi di pernikahan Susan dan aku. Kami justru menjadi dua orang yang boros dalam menghabiskan uang. Kami juga tidak memiliki kemampuan akuntansi untuk mencari tahu permasalahan yang saat ini kami hadapi. Kebiasaan berbelanja ini tidak membawa kami pada kedamaian ataupun kepuasan. Aku masih ingat dengan jelas perasaan frustasi dan malu yang kurasakan ketika kami menghabiskan uang lebih banyak daripada uang yang kami miliki, sehingga kami terjebak dalam hutang cukup yang besar. Kami marah dan merasa putus asa pada diri kami sendiri dan pada satu sama lain. Kami tahu bahwa kami membutuhkan sesuatu. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengambil kursus selama 12 minggu, tentang prinsip-prinsip keuangan yang alkitabiah. Tapi pelajaran pertama yang kami dapatkan, bukanlah tentang menganggarkan uang. Sebaliknya kami belajar untuk memahami perspektif Tuhan tentang keuangan. Matius 6 ayat 24 mengajarkan kami,
bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan, yaitu Tuhan dan uang. Sederhananya masalah uang adalah masalah spiritual. Bagaimana kamu menangani keuangan menggambarkan prioritasmu, dan di mana kamu menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Jika kamu bertanya emosi apa yang kami rasakan ketika mengalami masalah keuangan pada awal pernikahan, jawabannya adalah rasa takut dan frustasi, yang menjadi hal yang paling pertama kami rasakan. Salah satu faktor perceraian akibat masalah keuangan adalah karena pasangan terlalu takut dan malu untuk membicarakannya satu sama lain. Komunikasi tentang keuangan berarti berbicara tentang kesalahan dan pemilihan yang buruk, tapi itu juga berarti memaafkan satu sama lain atas kesalahan dan pilihan yang buruk. Sahabat Suara Kasih, berikan area hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya untuk membantu menangani keuanganmu dengan bijak. Kedamaian dan kepuasan menunggumu. Marilah kita renungkan, jika kamu telah menjadikan uang dan harta bersaing dengan kehidupan spiritualmu, akui setiap sikap buruk tentang keuangan kepada Tuhan, kemudian mintalah kebijaksanaan dan keberanian untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.